Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, para jamaah salat tarawih Masjid Solehawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Hud. Kita masih pada ayat yang ke-7 pada bagian terakhir. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Setelah itu Allah berfirman, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sungguhnya jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, wahai Muhammad, jika kau berkata kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, kalian benar-benar akan dibangkitkan setelah kematian, la yaqulanna alladziina kafaru, maka sungguh-sungguh benar-benar orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain kecuali hanya sihir yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah menjelaskan bagaimana tentang sifat ilmu Allah, tentang sifat kudrah Allah sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin, ya. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta mereka dalam banyak ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka mereka benar-benar berkata sungguhnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui Maha Pencipta adalah Allah, yang menciptakan langit, bumi, menciptakan diri mereka adalah Allah. Mereka mengakui, ini hal yang ma'ruf. Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku sirah, betapa sering mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga, wa aqsamu billahi jahda aymanikum, taqasamu billah. Allah sebutnya dalam beberapa ayat bagaimana orang kafir mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara yang menakjubkan adalah kisah Abu Jahal ketika akan perang Badar. Dia berdoa, Allahumma ayyuna aqta'lir rahim wa atana bima lam na'rif rahimhul ghadat. Dia berdoa sebelum perang Badar, ya Allah, siapa di antara kami, aku atau Muhammad, yang lebih memutuskan silaturahmi atau datang dengan perkara yang kami tidak ketahui sebelumnya, maka binasakanlah kami, binasakanlah ia. Jadi Abu Jahal berdoa kepada Allah agar membinasakan orang yang lebih memutuskan silaturahmi, karena menurut orang-orang kafir Muhammad itu memutuskan silaturahmi. Karena dengan datangnya Muhammad SAW, maka saudara saling bertengkar, ayah dan anak bertengkar, kerabat saling bermusuhan, karena yang satu beriman, yang satunya kafir. Sehingga dia berdoa, dan Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. In tastaftihu faqad ja'akumul fath, dalam surat Al-Anfal. Jika kalian meminta keputusan, maka telah datang keputusan. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya orang musyrikin Arab mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Namun anehnya mereka mengingkari hari kebangkitan. Makanya setelah Allah menyebutkan dalil-dalil tentang Allah Maha berilmu, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah berkata, wala in qulta, jika engkau berkata kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, kalian akan dibangkitkan setelah kematian, la yaqulanna alladziina kafaru, maka sungguh-sungguh benar-benar lam di sini lam al-waqi'ah ba'da al-qasam, seakan-akan mereka mengatakan demi Allah, sungguh-sungguh orang-orang kafir berkata demi Allah, ya, tidak akan, ya, bahwasanya yang kau sebutkan itu in hadza illa sihrun mubin, itu hanyalah sihir. Artinya yang kau sebutkan itu Muhammad hanyalah kedustaan, karena sihir adalah maknanya adalah kedustaan. Jadi aneh. Padahal kalau seorang mengakui ada yang mencipta, untuk membangkitkan sangatlah mudah, ya. Membangkitkan sangatlah mudah. Ini salah satu dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya proses membangkitkan secara
barometer manusia. Kalau seorang sudah pernah mencipta atau membuat, untuk mengulangi perbuatan tersebut atau temuan tersebut sangat mudah. Orang sudah pernah bikin mobil, kemudian mobilnya rusak, disuruh bikin ulang dia bisa. Beda ketika dia kreator pertama kali, inovasi pertama kali susah. Tapi kalau dia sudah pernah bikin, kemudian rusak, bikin lagi, mudah bagi seseorang penemu tersebut. Maka kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kalian, sudah kalian akui, maka untuk membangkitkan kalian sangatlah mudah. Jadi ayat ini memberi isyarat tentang dua dalil secara logika tentang mudahnya kebangkitan. Pertama, kalian sudah pernah diciptakan sebelumnya dan kalian mengakui kalian diciptakan oleh Allah. Kalau kalian sudah pernah diciptakan, maka untuk dibangkitkan lebih mudah. Yang kedua, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu lebih dahsyat. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Kata Allah, sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Artinya kalau bagi Allah semuanya sama, tapi bagi kita membuat langit dan bumi itu lebih berat, lebih sulit dengan seisinya daripada buat manusia seperti kamu. Nah, kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, buat kamu dibangkitkan lagi itu sangat mudah. Ya, sangat, ini di antara dalil yang diisyaratkan dalam ayat ini bahwasanya membangkitkan manusia sangat mudah. Tapi kata Allah, aneh mereka ini. Mereka ketika mengingkari benar-benar dengan mengingkari. La yaqulanna alladziina kafaru, sungguh-sungguh orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ucapan wahai Muhammad bahwasanya kami akan dibangkitkan hanyalah sihir yang nyata, benar-benar sihir. Tidaklah mereka mengatakan demikian kecuali untuk mengingkari hari kebangkitan. Timbul pertanyaan, kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Ya, sebab banyak. Namun di antara sebab yang disebut oleh para ulama, bahwasanya mereka tidak ingin dihisab. Ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, mereka tidak ingin dihisab. Karena kalau mereka tahu ada hari kebangkitan, maka terbataslah gerak-gerik mereka. Mereka mau minum khamar tidak boleh, nanti dihisab. Mereka mau bunuh orang, dihisab. Mereka mau maksiat, dihisab. Mereka nggak mau diterganggu. Sehingga supaya mereka tentram, mereka bilang saja tidak ada hari kebangkitan. Sehingga apa yang mau mereka lakukan bebas. Ya. Jadi namanya pengingkaran karena ada hawa nafsu. Pengingkaran ada hawa nafsu. Dan ini mirip seperti orang-orang ateis yang muncul di zaman sekarang. Sebenarnya orang-orang ateis itu ada beberapa model. Di antaranya adalah ateis atifi. Yaitu yang ateis gara-gara dia tidak ingin terkekang. Dia mau minum khamar haram. Al-Quran bilang haram. Dia mau berzina haram. Dia mau nonton film-film gak benar haram. Dia mau joget-joget haram. Dia mau musik haram. Tuhan gak ada lah. Kalau Tuhan ada bikin saya setengah mati hidup. Akhirnya karena keinginan dia bebas, dia bilang Tuhan tidak ada. Ini namanya dia ateis gara-gara sebab hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu membentuk suatu akidah, membentuk suatu keyakinan. Merajihkan, memilih akidah tertentu gara-gara sepakat dengan hawa nafsunya. Seperti sebagian orang misalnya ketika kita bicara tentang hukum muamalah tertentu, riba atau tidak, dia lebih cenderung boleh. Kenapa? Karena dia sendiri praktisi muamalah tersebut. Dia praktisi muamalah tersebut, tinggal dia bilang haram, berat. Dia pilih yang halal. Kenapa? Ada hawa nafsu membuat dia memilih salah satu pendapat yang cocok dengan keinginannya. Sama seperti sebagian orang, ketika kita bilang musik itu haram, dia nggak mau. Dia bilang ijma ulama, nggak mau. Kenapa? Masih ada yang bilang boleh kok. Bukan karena dia lihat dalil, bukan karena dia lihat sanad, bukan. Tapi lebih cocok kepada keinginan dia, karena dia suka apa? Musik, sehingga dia milih pendapat tentang bolehnya. Nah, jadi hawa nafsu mempengaruhi keyakinan seorang. Orang-orang musyrikin pun demikian, ketika mereka ingin bebas, tidak ada yang mengekang perbuatan mereka. Mereka merasa kalau ada hari kebangkitan seakan-akan berat. Akhirnya mereka lebih memilih tidak ada hari kebangkitan, sehingga mereka bisa bebas dalam melakukan apa yang mereka kehendaki. Kenapa? Tradisi mereka sudah mereka tinggalkan. Apa tradisi orang-orang musyrikin? Main judi, khamar, zina, ya. Itu tradisi mereka, ya. Sulit untuk mereka tinggalkan. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in akharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh."
Dan sungguhnya jika kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami dalam bahasa Arab di antara bentuk adalah untuk pengagungan. Untuk apa? Pengagungan. Sama seperti bahasa Indonesia ya. Kita bilang kami, bukan berarti tidak mesti saya banyak. Kadang saya sendiri saya bilang kami ya. Salah satu bentuk pengagungan dalam bahasa Arab dengan menggunakan domir jamak. Domir jamak seperti saya bilang sama anta, saya bilang antum. Padahal antum cuma satu orang. Padahal kalau antum itu kan kalian. Antum kalian, tapi saya untuk mengagungkan kadang saya bilang penghormatan saya bilang antum, padahal anta. Harusnya apa? Anta. Tapi saya bisa bilang antum. Sama, Allah tidak mengatakan wala in akhartu. Dan jika aku, tapi Allah mengatakan jika kami di sini adalah maksudnya adalah pengagungan ya. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Kami di sini maksudnya siapa? Allah. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah menggunakan Allah dengan bukan aku tapi dengan apa? Kami. Ya. Ini perlu saya ingatkan karena ini dalam bahasa Arab perkara yang ma'ruf. Kemudian datang sebagian orang-orang non-muslim mengatakan untuk membenarkan bahwasanya Tuhan mereka mereka bilang dalam Al-Qur'an juga sama. Al-Qur'an mengatakan kami berarti Tuhan kalian juga berbilang. Tuhan kalian berbilang. Kita bilang itu karena kamu enggak ngerti bahasa Arab. Kalau kamu ngerti bahasa Arab tentu kamu tidak mengatakan demikian. Buktinya Abu Jahal tidak pernah protes akan hal ini. Seandainya perkataan kami menunjukkan Tuhan itu berbilang, pasti Abu Jahal sudah bilang, Muhammad, Tuhanmu juga berbilang sama dengan Tuhan kami banyak. Tapi Abu Jahal tidak pernah ngomong begitu. Kenapa? Karena Abu Jahal paham bahasa Arab. Dia tahu perkataan kami tidak melampirkan bahwasanya harus berbilang ganda. Paham atau tidak? Nah, yang bilang begini biasanya tidak tahu bahasa Arab. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika mereka membawakan syubhat ini, berarti mereka mengakui bahwasanya Tuhan mereka berbilang. Berarti mereka mengakui Tuhan mereka apa? Berbilang, bukan esa. Makanya agama yang benar-benar menerapkan Tuhan yang Maha Esa adalah cuma Islam. Cuma Islam ya. Selain Islam maka tidak esa tapi berbilang. Entah Tuhannya 2, entah Tuhannya 3, entah lebih dari 3, entah banyak. Ya. Tapi yang benar-benar murni esa hanyalah Islam. Jadi ingin saya sampaikan wala in akharna ya. Dan jika kami undurkan adab dari mereka, dari orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy ila ummatin ma'dudah, sampai waktu yang telah ditentukan, la yaqulunna ma yahbisuh, maka mereka sungguh-sungguh benar-benar akan berkata apa yang menghalanginya. Apa yang menghalangi? Kenapa adab tidak diturunkan sekarang? Kenapa adab tidak diturunkan sekarang? Jadi mereka bertanya itu untuk mengejek. Mana adab? Padahal Allah mengatakan kami tunda, tentu ada hikmah yang Allah kehendaki dengan ditunda azab tersebut. Di antaranya, wallahu a'lam bishawab. Kalau setiap orang bersalah Allah kasih turun azab, setiap orang bersalah Allah kasih turun azab, maka tidak ada fungsinya beriman kepada hari akhirat. Kita di dunia ini adalah ujian, sehingga ada namanya hari pembalasan. Kalau setiap orang bersalah dikasih azab oleh Allah, semua orang akan beriman. Semua orang akan beriman. Tetapi kenapa ada yang beriman, ada yang tidak beriman? Karena ada yang ketika melakukan maksiat tidak ada azabnya langsung. Coba kita bayangkan, misalnya di dunia ini, kalau ada yang lihat yang haram langsung matanya langsung kebacat atau apa gitu. Kalau begitu makan riba langsung keluar api. Semua orang beriman. Sehingga tidak ada lagi nilai ujian dalam hidup ini. Makanya banyak hal yang ditunda, termasuk adab yang ditunda. Mereka ingin adab segera. Ya. Yastajilunaka bil adab. Mereka ingin mana adab segera. Dan dalam banyak ayat mereka minta disegerakan adab. Allah tidak turunkan adab karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi akan datang adab tersebut. Karena tadi saya katakan kalau setiap maksiat selalu ada azabnya, maka hilanglah nilai ujian alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak kelihatan, yang akan datang di kemudian hari, tapi mereka beriman. Karena kalau semua langsung dibayar kontan di dunia, maka tidak ada lagi yang namanya gaib. Ya. Kalau setiap kita sholat malam tahu-tahu ada bidadari nongkrong depan, kira-kira setiap kita bangun malam nggak? Pasti bangun malam tiap hari. Ini tiap hari nongkrong ada bidadari nungguin kita habis sholat malam gitu. Tapi nggak ada, bidadarinya nggak pernah kelihatan. Kalau ada show apa pameran bidadari setahun sekali, semua orang pasti beriman. Karena lihat bidadari tersebut ternyata cantik luar biasa, sudah semuanya rajin ibadah, semuanya sedekah.
puasa Daud. Lengkap semuanya. Semuanya kurus-kurus krempeng semuanya. Tapi enggak ada ini semua, kalau semua nampak maka tidak ada lagi nilai ujian, padahal dunia ini adalah untuk apa? Diuji. Jadi mereka ngejek, kata mereka, mayah bisu. Kenapa Tuhanmu, kenapa Allah menunda azab? Kalau memang ada azab, kenapa ditunda? Pertanyaan mereka adalah untuk apa? Mengejek. Adapun secara bahasa ummah secara bahasa ila ummatin. Kalau kami tunda azab mereka sampai pada umat tertentu. Umat di sini ada namanya lafzun mustarak. Lafal yang banyak makna digunakan dengan satu lafal, ya. Namanya lafal mustarak, ya. Seperti mata bisa jadi jasus, yaitu mata-mata, bisa jadi mata air, ya. Ini ummah juga banyak maknanya. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan 8 makna, Ibnu Katsir menyebutkan kurang daripada itu, ya. Di antara makna umat artinya ya umat, seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ibudullah wa jatanibu taghut, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Umat terkadang maknanya umat, kumpulan manusia. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa mendatangi mata air di Madyan, dia mendapati sekelompok orang. Jadi umat terkadang maknanya adalah kelompok orang. Terkadang umat artinya waktu tertentu, seperti dalam ayat ini. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah. Kalau kami tunda azab mereka sampai waktu tertentu. Umat terkadang waktu tertentu. Seperti juga dalam surat Yusuf adghathu ahlam wa man bitafil alam alamin. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farsilun. Maka berkatalah orang yang selamat dari penjara waddakara ba'da ummatin, dia ingat setelah umat, dia setelah 7 tahun baru dia ingat. Umat maknanya adalah waktu. Ini contoh waktu tertentu. Umat terkadang artinya adalah qudwah yaitu teladan yang seorang berkumpul padanya sifat baik yang banyak, seperti Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian. Umat itu maksudnya qudwah. Kenapa Ibrahim dikatakan umat padahal dia sendirian? Karena terkumpul pada dia banyak kemuliaan yang terpencar pada banyak orang. Jarang orang seperti ini. Dia satu tapi sifat baiknya banyak sekali terkumpul pada dia. Makanya disebut dengan apa? Ummah. Ini di antara makna-makna ummah. Ada 8 makna disebutkan oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Adapun umat di sini maksudnya waktu. Jika kami tunda azab mereka sampai waktu tertentu, mereka sungguh-sungguh berkata, "Ma yahdisu." Kenapa Allah tunda azab? Pertanyaan mereka ini dalam rangka bukan sekedar untuk minta disegerakan, tapi untuk mengejek. Artinya apa? Mereka yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan, bohong. Buktinya apa? Buktinya azab tidak Allah turunkan. Allah tidak turunkan, tidak ada azab, berarti tidak ada hari kebangkitan. Mereka jadikan ini dalil untuk menolak adanya hari kebangkitan, sehingga ini adalah ejekan. Allah mengatakan, "Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum." Ketahuilah bahwasanya hari di mana ya'tihim, azab tersebut akan datang kepada mereka, pasti datang, ya. Jadi azab tersebut pasti datang. Ala yauma ya'tihim, hari di mana, hari di sini maksudnya waktu, ya. Waktu di mana azab tersebut mendatangi mereka, laisa masrufan anhum, maka azab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka, pasti mengenai mereka. Pasti mereka. Jadi tunggu saja, kata Allah, tunggu saja. Pasti akan datang azab menimpa kalian dan kalian tidak bisa, azab tersebut tidak bisa dipalingkan dari kalian. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa yaitu maka akan diliputi. Haqa maksudnya meliputi. Sini Allah datangkan dengan fi'il madhi, Allah tidak mengatakan yahiqu. Tapi Allah mengatakan haqa. Haqa itu fi'il madhi, artinya past tense. Padahal Allah berbicara tentang masa depan, harusnya apa? Present tense, ya, masa depan. Harusnya Allah mengatakan akan datang azab tersebut dan tidak akan bisa dipalingkan dari mereka dan akan meliputi mereka. Tapi Allah tidak mengatakan dengan present tense, dengan fi'il mudhari akan meliputi mereka, tapi Allah menggunakan fi'il madhi, artinya haqa, artinya dan azab tersebut telah meliputi mereka. Menggunakan telah, pas.
Kata para ulama, ini metode usul bahasa Arab untuk menunjukkan pasti terjadi, seakan-akan telah terjadi, padahal belum terjadi. Jadi terkadang Allah mengungkapkan suatu perkara masa depan dengan fi'il madhi, dengan past tense. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa itu pasti terjadi, seakan-akan telah terjadi. Paham tidak? Atau enggak paham? Enggak apa-apa, enggak paham. Wa haqa bihim, maka makanu biha tahdiun, dan azab akan meliputi mereka, azab tersebut atas apa yang mereka ejek sebelumnya ketika di dunia. Jadi mayah bisu, kapan azab datang, kenapa terlambat, ini ejekan. Makanya Allah sebutkan makanu bihi yastahzi'un. Pertanyaan mereka kapan azab datang, apa yang menghalangi Allah turunkan azab, itu sebenarnya hakikatnya adalah ejekan. Dan ejekan tersebut akan ada azabnya. Ya, Allah tidak bicara tentang azab yang lain. Di sini Allah bicara wa haqa bihi makanu bihi yastahzi'un. Mereka akan diliputi azab akibat ejekan mereka tersebut. Belum dosa-dosa yang lain. Ini baru sekedar ejekan tersebut bisa menimbulkan azab yang spesifik akibat ejekan mereka. Karena Allah Maha Adil ketika Allah mengadab secara detail. Orang yang bermaksiat sedikit tidak sama dengan bermaksiat yang banyak ya. Oleh karena Fir'aun dalam Al-Quran Allah mengatakan nakal al-akhirati wal ula. Maka kami pun siksa Fir'aun dengan siksaan pertama, yang terakhir dan pertama. 2 siksaan. Disebut oleh para ulama karena 2 kesalahan yang dia lakukan. Jadi Allah ketika mengadab Fir'aun pun detail ya. Detail. Ada yang mengatakan pertama dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Saya adalah Tuhan kalian. Apakah ada ilahin ghairi? Apakah ada Tuhan selain aku? Aku yang menguasai kota Mesir ini. Ketika dia mengaku dia adalah Tuhan dari penduduk Mesir, ada azabnya sendiri. Ketika kesombongannya semakin meninggi, dan dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain, aku yang paling tinggi. Kesombongannya meninggi, maka dosanya ada lagi yang lain. Ada hukumannya juga yang lain. Jadi Allah menghukum secara detail. Tapi selanjutnya kita bacakan ayat yang 9. Wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, itu nikmat, thumma naza'na minhu, kemudian kami cabut nikmat tersebut, rahmat tersebut darinya, innahu la ya'usun kafur, maka dia pun menjadi sangat berputus asa dan sangat ingkar. Ayat yang ke-10, wala in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a, dan jika kami merasakan kepadanya kenikmatan setelah penderitaan yang menyentuhnya, la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, maka sungguh-sungguh dia akan berkata, manusia tersebut berkata, dhahaba sayyi'atu anni, bencana-bencana tersebut telah hilang dariku, innahu la farihun fakhur, sungguhnya dia sangat gembira lagi sombong. Ini Allah ceritakan tentang 2 sifat manusia dalam 2 kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda, Allah mengatakan wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Yang pertama, dia dapat kenikmatan terus Allah cabut. Orang ini dapat nikmat banyak. Ketika dapat nikmat banyak, tiba-tiba Allah cabut nikmat tersebut, ya. Dan Allah mengatakan wala in adzaqnahu, ketika dia benar-benar merasakan minna rahmat dari kami, itu kenikmatan. Allah menggunakan takbir adzaqana, dzauq itu dia merasakan, benar-benar dia merasakan nikmat tersebut. Dan begitu sifat manusia ketika dapat kenikmatan, dia menikmati, kemudian dia benar-benar terikat dengan nikmat tersebut. Makanya Allah mengatakan summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut. Kata para ulama, Allah menggunakan kata naza', mencabut, bukan menghilang, namanya mencabut. Seakan-akan lengket, kemudian dia dicabut. Artinya, dia benar-benar nyaman, kemudian dicabut kenyamanan tersebut. Dicabut kenyamanan tersebut, cuma sebentar dicabut. Ya. Apa yang dilakukan? Kata Allah, innahu la ya'usun kafur. Maka dia benar-benar putus asa. Seakan-akan tidak akan kembali lagi nikmat tersebut. Ya. Dia merasa benar-benar putus asa, marah, jengkel, kafur, dan dia kufur dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan sebelumnya bertahun-tahun. Ini sifat manusia, kondisi pertama. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
Innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu kanud, berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yansa ni'am wa yadhkurul masaib. Nikmat-nikmat dia lupakan, yang dia ingat hanyalah musibah-musibah. Sifat manusia seperti dia dapat kenikmatan bertahun-tahun, kemudian diuji oleh Allah cuma sehari, 2 hari, terkadang sebulan, maka dia lupakan semua kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada dia. Sehingga dia marah, dia meronta, dia putus asa, uring-uring, macam-macam. Ya. Kafur. Benar-benar kufur, lupa dengan kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada dia hanya gara-gara Allah cabut nikmat tersebut sebentar. Ini kondisi pertama, dapat nikmat kemudian dicabut, putus asa dan mengingkari nikmat. Kondisi yang kedua, dapat musibah terus dikasih nikmat, kebalik. Kondisi kedua dia dapat kenikmatan, dapat musibah terus Allah kasih nikmat. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra'a massathu. Adapun yang kedua, kalau kami membuat dia merasakan nikmat setelah penderitaan yang dia rasakan. Allah menyebutkan ba'da dharra'a massathu. Allah menggunakan kata mas itu sentuhan. Artinya apa? Allah berikan musibah tersebutnya sedikit sentuhan, tidak sebanding dengan nikmat yang dirasakan. Kita renungkan diri kita. Kita dapat musibah sih cuma sesekali. Dan itu cuma sebentar, tidak sebanding dengan nikmat yang kita rasakan selama puluhan tahun. Tidak sebanding. Tidak sebanding. Makanya diriwayatkan ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji, kemudian diberikan luka dan macam-macam. Istrinya kemudian mulai tidak sabar, dia mengatakan, Allah telah berikan kita kenikmatan 70 tahun. Ini baru 7 tahun. Ya. Sehingga disebutkan akhirnya iblis mengatakan, Ayub sudah siap diuji 70 tahun. Artinya banyak manusia tidak seperti itu. Ya. Baru diberikan kenikmatan. Maksud Allah menggunakan kata mas, artinya sentuhan. Artinya musibah tersebut sedikit, tidak sama dengan azaqana. Kami membuat dia merasakan nikmat yang dia rasakan benar-benar mendalam. Sehari-hari dia rasakan. Kita nikmat banyak, nikmat pandangan, nikmat berbicara, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, nikmat memandang keindahan, nikmat merasakan berbagai macam makanan, berbagai macam nikmat tidur, nikmat olahraga, nikmat teman-teman, nikmat banyak sekali nikmat. Musibah cuma sebagian-sebagian aja. Massat min ba'di dharra'a massathu. Ya. Kemudian kami berikan nikmat setelah penderitaan sedikit yang dia rasakan, kami berikan dia nikmat yang banyak. La yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, maka dia berkata, sungguh-sungguh dia berkata, telah hilang keburukan-keburukan dariku. Dia tidak mengatakan Allah telah mengangkatnya. Seakan-akan dia memang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut sehingga dia ujub. Allah mengatakan innahu la farihun fakhur, maka dia pun senang dan dia bangga. Hati-hati sebagian orang seperti itu. Dia mungkin dulu miskin, mungkin susah, tiba-tiba dia menjadi kaya. Dia lupa seakan-akan memang saya berhak karena saya pandai, karena saya banyak pengalaman. Jadilah sombong. Kenapa orang sombong? Karena sebelum sombong dia ujub. Jadi ujub adalah dosa sebelum sombong. Apa itu ujub? Merasa bahwasanya nikmat yang dia dapatkan karena dirinya. Tapi kalau seorang tahu semua ini karena Allah, saya ini tidak cuma melakukan sebab tapi tidak ada andil dalam keberhasilan saya, maka dia tidak akan ujub. Kalau dia tidak ujub, dia tidak sampai pada derajat sombong. Tapi sebelum dia sombong, biasanya dia ujub dulu. Merasa karena saya hebat. Karena saya begini, maka saya bisa dapat keberhasilan, saya bisa jago, saya bisa kaya, saya bisa pintar, saya bisa berhasil, saya bisa dikenal orang, saya bisa... ketika dia merasa dia hebat, mulai naik dari derajat ujub menuju derajat apa? Sombong. Sombong apa? Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Kapan dia mulai merendahkan orang lain, maka dia pun sombong. Ini yang menimpa terjadi pada orang ini. Tadinya dia mendapatkan penderitaan, Allah berikan dia kenikmatan, kemudian dia pun menjadi senang dan sombong. Nah, manusia banyak yang seperti ini. Dua model. Ya. Pembahasan yang paling bagus pembahasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada buku, ini buku judulnya Tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dikumpulkan oleh Siyab bin Abdul Latif ya. Jadi dia orang ini dia kalau 6 jilid, saya punya 6 jilid, dia mengumpulkan seluruh pernyataan Ibnu Taimiyah terkait dengan tafsir-tafsir ayat. Ibnu Taimiyah tidak punya buku tafsir. Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak punya buku tafsir. Tapi kalau dia sudah bicara tentang tafsir, bicaranya sangat mendalam. Nah, ada sebagian bahis atau peneliti yang mengumpulkan perkataan Ibnu Taimiyah terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutan surat ya.
Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa akhbaro tentang ayat 10 dan ayat 11 ini. Ayat 9 dan ayat 10 kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa akhbaru annahu 'inda dharra ba'da dharra yai'at min zawaliha fil mustaqbal. Allah kabarkan manusia itu setelah dia diberikan kenikmatan, ini kondisi pertama. Pertama dapat kenikmatan, kemudian diberi kemudaratan, yai'at min zawaliha fil mustaqbal. Maka dia putus asa seakan-akan penderitaan tersebut tidak akan hilang di kemudian hari. Seakan-akan dia sampai mati begini terus. Tidak husnuzan kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Kayaknya saya bakalan miskin terus sampai mati. Bakalan sakit sampai terus mati. Tidak husnuzan. Wa yakfur bima an'amallahu alaihi qablaha. Dan dia kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Padahal sebelumnya dia dapat kenikmatan, dia kufur. Lupa. Yang nikmat dilupakan, yang diingat cuma musibah. Kondisi kedua, wa inna na'ma ba'da dharra ya'manu min audi dharra fil mustaqbal. Ketika dia tadinya menderita, kemudian dapat kenikmatan, dia merasa aman, seakan-akan tidak akan datang lagi penderitaan kedua kali. Wa yantamakana fihi. Jadi lupa dulu pernah Allah kasih penderitaan. Allah bisa saja cabut nikmat darinya, bisa saja. Wa dhahaba sayyatu anni innahu la farihun fakhur. Dia mengatakan telah hilang keburukan-keburukan dariku, dan dia pun menjadi bangga dan sombong, ya. Ala ghairihi yafkharu alaihim bi nikmatillahi alaihi. Maka dia pun sombong kepada yang lain. Dia sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini sifat manusia. Baik, setelah itu Allah kecualikan orang-orang yang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat." Kecuali orang yang bersabar dan beramal saleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Banyak ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar ketika dapat musibah. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh ketika dapat kenikmatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ganjaran besar. Tapi Ibnu Taimiyah punya tafsir yang lain ini, dan sebelumnya telah dikatakan oleh Akhnas, dinukil oleh Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan illal ladzina sabaru, yang Allah kecualikan tadi manusia yang buruk. Ada yang tidak buruk siapa? Ketika menghadapi kemudaratan, musibah dan mendapatkan nikmat, kata Allah illal ladzina sabaru. Kata Al-Ahnas maksudnya saya nukil ya biar pas. Berkata Al-Akhfash huwa istisna'un laysa min al-awwal ay lakin alladhina sabaru wa amilus shalihat fi halatain ni'mah wal mihnah. Kata Al-Akhfash ini sebelum Ibnu Taimiyah, dan pendapatnya diikuti oleh Syekh Ibnu Taimiyah, kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh dalam dua kondisi. Jadi sabarnya bukan cuma ketika dapat musibah, tapi sabar juga dalam kenikmatan. Setelah Allah menyebutkan dua kondisi manusia yang buruk, Allah mengecualikan kecuali orang yang bersabar. Maksudnya apa? Sabar dalam keburukan dan dalam kenikmatan. Paham? Kebanyakan ahli tafsir mengatakan sabar dalam keburukan, beramal saleh dalam kenikmatan. Ibnu Taimiyah punya pendapat lain, dan ini pendapat Akhfash. Sabar dalam dalam musibah dan sabar dalam kenikmatan, beramal saleh dalam musibah dan beramal saleh dalam apa? Kenikmatan. Paham? Bisa dibedakan? Ya. Saya bacakan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Waqad wasafa al-mu'minin, Allah telah mensifati orang beriman bi annahum sabiruna fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's was-sabiruna fil na'ma aidan. Allah telah mensifati orang beriman yang mereka bersabar dalam penderitaan, dalam kesulitan. Demikian juga orang-orang sabar dalam kenikmatan. Bi qoulihi ta'ala, illa alladziina sabaru wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang bersabar dan beramal saleh. Nikmat juga butuh kesabaran. Wa sabru fi sarra'i qad yakunu asyad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan kesabaran dalam kenikmatan terkadang lebih berat daripada kesabaran dalam musibah. Walihada qala man qala min as-sahabah, oleh karenanya sebagian sahabat ada yang berkata, ubtulina bid-dharra fa sabarna, kami diuji dengan penderitaan dan kami bersabar. Wabtulina bis-sarra falam nasbir, ketika kami diuji dengan kenikmatan kami tidak sabar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billah min fitnatil faqr wa syarri fitnatil ghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Dua-dua punya fitnah. Wa qala li ashabi, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum."
Demi Allah bukanlah kemiskinan aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhafu an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan dunia dibukakan bagi kalian sebagaimana dibukakan oleh umat-umat sebelum kalian. Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Lantas kalian berebut-rebutan dunia sebagaimana umat terdahulu berebut-rebutan dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sabar ternyata bukan cuma pada kondisi penderitaan. Ya, demikian dalam kondisi kenikmatan sabar ya. Sabar tidak sombong, sabar tidak ujub, sabar tidak pamer. Ya, ini juga butuh apa? Kesabaran. Sabar tidak untuk menggunakannya dalam kemaksiatan. Sabar tidak boros-boros uang tersebut. Ya. Dan tadi subhanallah kata para sahabat, kami diuji dengan kemiskinan dan demikian banyak orang seperti itu. Ketika dia miskin dia lebih dekat kepada Allah. Ketika dia diberi kekayaan dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa. Sombong angku, punya style kehidupan yang baru ya. Ya. Lifestyle yang baru, kemudian begitulah, lupa diri. Itu banyak terjadi. Lupa diri, lupa lautan, lupa daratan. Makanya Rasulullah SAW khawatir dunia ini punya fitnah tersendiri. Ya. Kemudian juga wa amilus shalihat, beramal soleh. Dalam penderitaan kita butuh beramal soleh. Amal solehnya sabar, amal solehnya husnudzon kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kenikmatan lebih lagi beramal soleh. Uang yang ada digunakan untuk beribadah, untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, ya, untuk berbakti sama orang tua, untuk berbuat baik kepada tetangga. Banyak uang yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk beribadah, beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti terbaik dari bersyukur adalah beramal soleh. Makanya Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukran." Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, beramalah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya, karena Sulaiman diberi nikmat terlalu banyak. Maka Allah ingatkan, beramalah engkau Sulaiman sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya." Sulaiman berdoa alaihissalam, "Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku." Ya. Makanya Nabi SAW di antara bukti seorang bersyukur adalah banyak beribadah. Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi omong kosong, ada orang bilang, "Saya pandai bersyukur tapi malas ibadah." Bukti nyata kalau Anda bersyukur adalah rajin beribadah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.